Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, bapak-bapak niki enten ibu-ibu wonten lan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Niki tandane sampun meh subuh njaluk mulih niki. Wis ana sing kluru. Nggih. Pitike kerinan apa? Pitike terlalu rajin, wedi dibeler kan ini. Ibu-ibu ingkang minulya, alhamdulillah malam hari ini bagi saya adalah suatu kenangan. Tadi disebut-sebut beberapa nama orang-orang yang kita hauli. Ada nama Kiai Idris, ada nama Kiai Nu'man, juga ada nama guru beliau Kiai Mat Zayadi sebut-sebut, dan ada nama Kiai Ilham Mastuki, ada juga Kiai Hasib. Yang saya kenal dua dari nama-nama tersebut, maksudnya kenal orangnya, Kiai Hasib dengan Kiai Ilham Mastuki. Sekitar tahun 1992-34. Saat itu saya diminta mengadakan semacam bahsul masail atau halaqah supe namanya di Masjid Jamek Pandaan. Itu pertama kali saya ceramah di Pandaan. Yang hadir saya, terus ada Habib Muhammad bin Hasan Baharun. Kalau asli beliau dari Bondowoso tapi netap di Malang, kemudian sekarang menetap di Bandung atau Bogor, saya lupa, salah satu. Yang berikutnya, yang ketiga adalah waktu itu masih muda, beliau adalah Ustadz Idrus Romli. Sekarang sudah menjadi Kiai Idrus Romli yang dakwah kemana-mana. Kami bertiga waktu itu spesialisasi oleh Kiai Ilham itu diminta bahas tentang kesesatan Syiah. Gitu ya. Oleh apa? Ngomong Syiah oleh ini. Boleh? Ada yang larang? Alhamdulillah. Waktu itu saya masih sering kemana-mana sama Habib Thohir Al-Kaf. Begitu. Dan saya termasuk orang yang pertama kali ngantarkan Habib Thohir Al-Kaf itu singgah ke rumahnya Kiai Hasib. Itu saya dampingi. Dan mohon maaf, bukan menyebut apa, bukan, ini kan sejarah kan macam-macam ya gitu. Itu malah abah saya Kiai Haji Basori Alwi masih belum membahas Syiah di sini di Pandaan, begitu. Nah, di antaranya juga tatkala saya dengan Habib Muhammad Baharun dengan Kiai Idrus Romli membahas masalah Syiah di Masjid Jamek itu, kemudian ada selentingan-selentingan ya hal-hal lah yang kurang begitu mendukung. Saya lapor sama Habib Thohir dan juga saya cerita sama abah saya. Nah, waktu itu saya belum kenal betul dengan Kiai Hasib, belum kenal betul.
Jadi Kiai Hasyim lebih kenal kepada Habib Thohir gitu. Tapi Kiai Hasyim itu sama abah saya dekat. Ya saya kan anak gitu kan. Ya, anak. Jadi kalau tidak kenal sama Kiai Sepuh kan ya lumrah gitu ya. Tatkala saya cerita sama abah, terus abah itu bilang, "Loh, aku iki lek khutbah Ki Pandaan mampirnya di rumah Kiai Hasyim." Saya nggak tahu bagaimana ceritanya, terus saya diminta khutbah Jumat di Masjid Jami' itu. Saya membahas tentang masalah kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi khalifah pertama itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukan Sayyidina Ali. Itu intinya masalah kekhalifahan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan bukti-bukti, dan saya juga menyebut tentang riwayatnya sahabat Khalid bin Walid waktu itu seingat saya. Sudah pulang, saya cerita kepada Abah, kemudian tidak lama berikutnya Abah datang ke Pandaan. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya, kemudian Kiai Hasyim minta ngaji sama Abah. Kalau misalnya juga di masjid itu ya, membahas tentang kitab Tsaurah Ironiyah. Gitu ceritanya. Saya dulu akrab sekali sama Habib Thohir, selalu diminta datang ke rumah beliau. Saya bersama dengan Habib Bakir Muladarilah. Habib Thohir punya putra masih kecil ya tadi ini, tapi lebih kecilan lagi waktu masih kecil, kecil sekali. Mungkin belum sekolah. Wah, itu yang memotivasi saya ini. Putranya Habib Thohir namanya Yek Muhammad. Ah, itu unik ini. Boleh cerita ya uniknya ya. Jadi Habib Thohir ini luar biasa, kalau ngajari putranya itu berani. Langsung putranya ditaruh di meja. "Ayo Mas, ceramah." Langsung berdiri. Ceramahnya itu sebentar, Dok. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Saya jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Syiah kafir." "Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Itu ajaran yang pertama saya dengar dari Yek Muhammad, putranya Habib Thohir Al-Kaf. Tak bilang, waduh ajib iki ya lagi dirokno iki. Aku cerita ini paling seneng Habib Nizar ini. Dia datang tadi sama Habib Nizar. Langsung ngomong, "Ustaz, jangan lupa 3-in-1. Napa Pak 3-in-1, Pak? Ero sampean 3-in-1. Sampeyan kira ngopi ngono ta. Mesti aku ya kepengin kopi kan kopi. Jadi cerita begini, 3-in-1 itu ceritanya dulu saya diminta ceramah di undangannya Aswaja Bangil. Habib Nizar datang ke rumah saya minta, "Pokoknya Ustadz ente harus dari awal sampai akhir cerita bab kesesatan Syiah." Akhir, bismillah. Saya bilang, "Cuman itu dong, Beb. Oh Ustaz, rugi be. Masa toko Singosari Bangil kongkon ngomong bab siji Syiah tok. Apa kan Wahabi mbek liberal itu?" Wajib itu. Udah, akhirnya saya nyampaikan kesesatan Syiah bla bla bla, Wahabi bla bla bla. Terus liberal bla bla bla. Pulang kata beliau ini, "Weh nabi Ustaz, tuku siji oleh telu." Tuku siji oleh telu. Sekarang beliau kalau ketemu langsung ketemu saya mesti, "Ustaz jangan lupa 3-in-1." Itu ceritanya 3-in-1. Bukan minta kopi ini, bukan. Baik ya ikhwan. Ulama-ulama yang sedang kita haul ini luar biasa. Kayak Ilham Masduki, ya beliau punya karangan tentang masalah bab Syiah itu ya. Punya, saya dikasih dulu. Terus tadi nyebut juga nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Wah itu pendiri NU luar biasa Pak. Kereng beliau ini Pak. Kalau kata Habib Abu Bakar bin Hasan tadi, saya ini kereng. Katanya saya NU garis lurus. Oh kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu NU garis keras Pak. Pan kang kenceng lah iso Pak.
Kalau saya bawa pecut, barangkali ketemu wong NU sing gak gena-gena tak pecuti le Mbah Hasyim Asy'ari gak nggo pecut, Pak. Nggo linggis. Begitu. Tulisan-tulisan karya beliau itu luar biasa. Jadi aliran sesat itu nggak ada muka. Namanya aliran sesat nggak ada muka di depan Mbah Hasyim Asy'ari. Kabeh dinten. Itu bagi orang NU yang rajin baca kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Lek NU ndelendeng, lo gak ngerti sopo sih pendiri NU, gak ngerti. Akhirnya rangkulan ambek Syiah, rangkulan ambek liberal, gara-gara ndelendeng gak tahu ngaji kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Begitu. Karena itu saya berharap ini cucu-cucu dari Kiai Nu'man ini ya. Kalau dulu sudah ada generasi sebelumnya yang luar biasa, yang membahas masalah itu seperti Kiai Ilham, ya mari dilanjutkan. Tapi coba bab Syiah atau bab yang lain. Apa? Ya tadi itu Syiah, Wahabi, liberal. Ya ikhwan, di zaman tadi saya berandai-andai ini. Kiai Nu'man mempunyai karya kitab banyak. Ya dah, manuskrip. Itu perlu dicari ini. Babnya bab apa? Itu pertama. Kalau belum membahas bab akidah, jangan-jangan sama dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Kenapa? Tadi kan ada sanad gurunya sampai di Mekah. Betul enggak? Langsung atau tidak? Langsung. Tadi nyebut salah satu dari guru Kiai Nu'man itu Kiai Ahmad Zayadi yang pernah di Makkah. Kiai Hasyim Asy'ari pernah di Makkah. Alhamdulillah saya juga pernah di Makkah. Loh kan ilmune podo, Pak. Itu Mekah yang Ahlussunnah wal Jamaah. Bendino tukarane mbek Wahabi di sana, Pak. Betul enggak? Bendino tukarane ambek Wahabi itu di Mekah zaman-zaman tersebut. Karena itu ada seorang alim bernama Sayyid Zaini Dahlan yang mengarang kitab membrandel tentang sejarah Wahabi. Ada bukunya, Pak. Begitu. Jadi Wahabi ini menjadi apa ya istilahnya? Standar seorang Ahlussunnah wal Jamaah yang berada di Saudi itu yang betul-betul pegang prinsip terhadap keakidahan aswaja, kemungkinan besar ngerti apa perbedaan Sunni dengan Wahabi. Begitu, Pak. Yang unik, Kiai Hasyim Asy'ari tatkala pulang beliau mengarang kitab seperti kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu isinya bukan sekedar bab kesesatan Wahabi, bukan. Tapi juga menyebut tentang Rafidhah, kesesatan Syiah. Jadi di zaman Kiai Hasyim Asy'ari itu sudah ada benih-benih Syiah yang berkembang di dunia dan kemungkinan besar juga sudah masuk di Indonesia. Cuman sembunyi. Terus aliran-aliran lainnya juga ada, Pak. Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan bahwa Islam itu akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Talasin wa sab'ina firqatan. 3 dan 70 berarti 70 golongan. Kulluhum finnar. Kabeh iki gek neraka rek sak kandhane. Illa wahid. Kabeh lho gek neraka, Pak. Kecuali mek siji. Jare wong liberal ngene, Pak. Ayo kita kandhane wong liberal. Iku gak masuk akal iki. Mosok ana 73 37 golongan semuanya di neraka yang bener satu. Dikemanakan itu yang 72 golongan dikemanakan? Itu cara pemikiran liberal, Pak. Dia pakai logika-logika. Ya maklum, tidak banyak belajar
manteknya bagaimana nggak mateng. Ya, termasuk dari tarkib lughatul arabiyahnya juga nggak mateng. Memakna itu ya apa? Pertama, saya contohkan nih, mohon maaf. Ini kertas ya. Utuh. Apa sih namanya ini? Tisu ini utuh. Ya, utuh. Saya anggap ini namanya umat Islam. Coba nanti zaman katakan masuk akal pun nggak masuk akal bagi orang yang bisa untuk menerangkan, Pak. Ini saya anggap utuh adalah kelompok umat Islam. Sudah? Saya robek, Pak. Pucukannya tak robek. Ini kecil ya. Ini kecil ya. Robekan kecil. Saya taruh. Sisanya tak besar apa ini, Pak? Inilah yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham sama saya ini? Wong dodolan semongko. Ya, wong dodolan semongko. Itu lagi contoh, Pak. Dia dibolongi titik terus diangkat. Sing gede sing gak dipangan iku jenenge kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kecil ini Pak dibagi 72 golongan. Ngerti sampean? Maka nek jare Nabi iki lho, masuk 72 tapi hakikatnya minoritas. Diguae nang neraka plek wis kapok wis. Ya, loh, kalau menggambarkan kayak gini, maka tertolaklah pemikiran liberal. Masa 72 yang sesat, cuman satu yang benar? Kan nggak masuk akal. Yang rasional itu menurut mereka 72 golongan yang benar, cuman satu sing sesat. Kan gitu, Pak, logika mereka. Karena apa? Hanya menggunakan logika akal begitu. Jelas ya? Baik, di zaman Mbah Hashim saja, di zaman Mbah Hashim Asy'ari. Apa benar 73 golongan persis? Oh, pasti tidak, Pak. Lebih dari 73 golongan. Apalagi sekarang deh, Pak. Sekarang wis ono Imam Mahdi rebutan ya saya. Jadi Imam Mahdi rebutan. Ke Jakarta sing ngaku Imam Mahdi, wong tindikan. Ke Pakistan, Muhammad Qasim ngipi dari Imam Mahdi. Bulan kemarin hari saya dapat kiriman satu grup saya nggak tahu grup Facebook atau grup WhatsApp saya nggak tahu. Tapi itu anggotanya ya kurang lebih antara 100-an itu ngaku jadi Tuhan kabeh, Pak. Jadi wis wae Tuhan keleleran gitu. Masyarakat Indonesia pakai, Pak. Ono grupe Tuhan nih, Pak. Aku heran. Ngaku jadi nabi, masa iku sesat. Jek rodok masuk akal soalnya nabi itu derajat manusia. Iki ngaku jadi Gusti Allah, Pak. Astagfirullahaladzim. Kira-kira sudah berapa banyak kalau gitu? Apakah persis 73 golongan? Nah. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama itu mengatakan bahwa kalimat salasin wa sab'ina itu adalah yadullu alal kathrah. Sebenarnya itu bukan 73 golongan, tapi umatku akan terbagi menjadi banyak golongan. Ini takwilan yang rasional. Apalagi zaman sekarang. Betul? Saya tanya, Syiah di Indonesia ini kelompoknya wakil. Aku ono Habib Nizar, ono Abi, ono apa meneh macam-macam. Ono ya Syiah, ono Rafidho, ono sing ngaku. Kalau kita pecinta Ahlul Bait sudah pasti lah. Tapi mereka mengaku, aku adalah mazhab Ahlul Bait. Aku adalah pengikut fikih Imam Ja'far Shadiq. Dan lain sebagainya, Pak. Itu Syiah itu macam-macam, Pak. Bisa. Syiah sudah macam-macam itu. Wahabi
Sama macam-macam ya Pak. Itu turun firqah sing liane lho. Wahabi itu ada Wahabi Haroki, ada Wahabi Salafi, ada Wahabi dan lain sebagainya. Pakai Pak. Dan satu dengan lain di antara mereka ini gak sinkron. Ya, gak sinkron, tukaran Pak. Wahabi untuk Wahabi tukaran. Tapi firqahnya sendiri. Begitu. Saya masih ingat di tulisannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ada di situ disebutkan begini. Di antara mereka ada yang mengikuti Rasyid Ridho, ada yang mengikuti Muhammad Abdu, ada yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Lho iku wis telu, Pak. Itu di zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Terus bagaimana dengan liberal? Saya zaman sekarang ini ya bahas 3 sajalah. Karenanya Habib Nizar kan 3 and 1. Jadi telu ae dibatas. Saat itu yo akeh kate bahas PKI. Iso mulai bawa-bawane. Sampeyan seneng mboten, Pak? Seneng. Seneng wong ngrungokno. Aku sing ngomong seneng, Pak. Liberal pun tokohnya juga macam-macam, namanya juga berganti-ganti, Pak. Sama dulu dengan ada istilah Islam Jamaah, zaman dulu itu ada ya. Islam Jamaah dilarang oleh pemerintah, gantilah Lemkari. Lemkari dilarang oleh pemerintah, gantilah. Wah, macam-macam ya. Yang terakhir LDII ya, ganti. Pokok dilarang, dilarang kan. Liberal sama Pak. Liberal itu pertama muncul, saya masih ingat tahun sekitar 1900 antara 95, pernah lebih ya, pokoknya di bawah 2000. Di bawah tahun 2000. Muncul yang namanya Jaringan Islam Liberal. JIL. Jaringan Islam Liberal. Pertama koyo hebat, opo iki? Wah, aneh-aneh, Pak. Fatwanya aneh-aneh. Macam-macam itu. Ada satu fatwa, ini tulisannya Ulil Absar Abdallah yang ada di Kompas waktu itu. Oh, saya hafal, tak hafal aja nih waktu itu. Tak hafal, tak depi, tak ajak debat di Surabaya itu. Langsung saya ketemu. Dia mengatakan salah satunya tidak ada hukum Tuhan. Yang ada hukum itu dari manusia, oleh manusia untuk manusia. Demikian aukamakol dari wong Arab. Kayak semacam itulah. Enggak ada hukum Tuhan. Gak rusak, Pak. The Quran itu diapa? No. Quran kabeh hukum di sini. Kata dibuat. Ya apa? Itu jil, Pak. Oh, macam-macam. Akhirnya muncullah kelompok-kelompok anti jil. Ya, macam-macam. Dari orang NU ada, dari orang Muhammadiyah ada, dari orang lain-lainnya juga ada, dari kampus ada, dari pondok ada, semuanya menelanjangi JIL, Jaringan Islam Liberal. Bahkan ada yang kejam, Pak. Itu ada yang runtut sejarahnya. Oh, makhluk yang pertama kali itu liberal adalah iblis, katanya. Loh, kok seman guyu dikira meso ngomong iblis? Enggak, Pak, ini sejarah. Iblis itu dulu punya pikiran liberal, Pak. Pertama kali makhluk yang liberal adalah iblis. Apa sih liberal? Salah satunya menolak perintah Allah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iya kan? Tatkala Allah mengatakan kepada para malaikat penghuni surga, semua penghuni surga, usjudu li adama, sujud menghormat kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semuanya sujud taat kepada syariat Islam. Waktu itu syariatnya adalah syariat sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali makhluk yang namanya iblis.
aba wastakbaro, ternyata dia enggan dan takabur, sombong. Wa kana minal kafirin, maka iblis termasuk orang-orang kafir. Loh, iki Pak, iblis iku gak bodoh lho Pak, pinter Pak. Pintere apa? Nggih organisasi Pak. Iki iblis nggih organisasi. Pertama golek anggota ngerayu Nabi Adam Pak. Gak kena Nabi Adam, ngerayu Ibu Hawa. Akhirnya terperosok sejenak, walaupun diampuni oleh Allah. Kate digawe jaringan ya. Jaringan kan napa jenenge? Organisasi kan ya. Kayak Pak. Akhirnya Nabi Adam tobat, Ibu Hawa tobat, diampuni oleh Allah. Ringkas cerita, turunlah Nabi Adam dan diusirlah iblis dari surga. Ono nisor, gawe Pak jaringan ini Pak. Iblis gawe jaringan oleh anak buah Pak, jenenge Qabil. Sampeyan ngerti Qabil? Qabil iku sing bunuh adike jenenge Habil. Lek lali ngerti sapa sih aku lali sing Habil apa Qabil sing bunuh? Ana carane, Pak. Lek huruf ko pertama iki bahasa Arab Qabil itu berarti kotil, ngono Pak, gampange Pak. Kayak ngeling-ngeling. Aku ben cilik ya ngono, gede-gede ya lali ya bola lek gede. Jadi Qabil berarti kotil, oh dek isi pembunuh. Punya loh, iblis ini jaringan iblis Pak. Dia sampai membunuh adiknya. Gara-gara opo? Gara-gara wong wedok Pak. Lho kok iso? Iya pikirannya liberal Pak. Kan ada perintah syariat. Syariat zaman Nabi Adam alaihissalam bahwa saudara kembar haram menikah, tapi boleh saudara laki-laki menikah dengan adiknya, bukan saudara kembarnya. Ya kan? Adik perempuannya yang kembaran dengan yang saudara lainnya. Kan itu syariat. Tapi gak Qabil. Lah, kembaranku ayu kembarannya adikku elek, mosok aku kok rabi sing elek. Mendhe sing ayu. Ini pikiran liberal. Ngerti Pak nggih? Iki pertama anggota iki. Anggota. Catet. Daftar, tak kei kartu anggota. Waduh anggota. Anggota napa? Jaringan liberal, Pak. Jaringan liberal. Berhubung ketua iki iblis, jadi ganti jenenge jaringan iblis liberal. Lek disingkat jil, lak padha mbek jil iku, Pak. Diungkap semacam gini, akhirnya wis gak enak rek nggih jil ganti ae wis ganti Pak namanya. Malu bikin nama jil keungkap malu. Ganti apa ya? Kayak Islam. Kayak nama Islam. Tapi terbatas. Kita ini Islamnya paling hebat di dunia ini daripada yang lain-lain. Kita bikin Islam Nusantara. Ganti Pak. Sehingga ya iku-iku ae pancet. Yo misalnya koncone Pak Said Agil. Wis ngono-ngono iku pancet. Keliru ya ngomong ya. Ya sepurane ya. Wis ngono-ngono iku koncone Pak. Ya. Wah, akhirnya dungkap Pak. Dia apa? Gawe pertama kali tampil Islam Nusantara itu kira ae mbek lagu ngremo Pak. Astagfirullah. Bukan salah. Wong Jawa gak iso ngaji, ngajine mek ngono-ngono tok ya gak salah. Tapi lek wong kori iso ngaji, kira awapi kok lagu ngremo. Lek menurut saya ini penghinaan terhadap Al-Qur'an. Ngoten lho Pak. Maca Quran lagu Jawa ngremo. Iki jenenge penghinaan. Dungkap mek anti liberal. Waduh, ketemuan mana rek? Gak Islam Nusantara ketemuan. Apa yo? Wis gawe maneh. Moderasi beragama. Lho, saya itu moderasi beragama. Gawe maneh? Mau guyu ya. Ruah moderasi beragama. Wis koyo menteri agama bareng lek sing ngono-ngono iku. Moderasi beragama. Nggih. La haula wala quwata illa billah. Iki titisane sing biyen mlebu surga niku Pak, sing diusir. Eling sama jenenge. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabb.
rabbihi. Yo iblis itu kana minal jinni, itu ngono bangsa jin, fa fasaqa an amri rabbihi, dan akhirnya dia fasik, berbuat mungkar, mulai menolak atau melanggar an amri rabbihi, atas perintah Tuhannya. Itu Pak. Jadi sak temene sing dieloki wong-wong liberal iku bangsa jerangkong. Lek menungso nggih panjenengan iki menungso. Lek bangsa jerangkong lha padha kene jin-jin niku ya. Kuntilanak, jerangkong, ngono lho. Gendruwo, pocong, kan niku. Iku golongane niku, Pak. Terus nanti bikin lagi sampai terakhir pun akan bikin. Lek gak bubar, isone entek kabeh, akan terus berkembang nama yang baru pun akan berkembang. Tapi isine ya pancet ya, Pak. Wong Syiah mulai ben ya ngono-ngono iki. Kawan digenti Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Syiah iki segala macam. Semuanya itu ya kata menurut Mbah Hasyim Asy'ari, kulluhum min ahlil bid'ah. Minimal dikatakan bid'ah sesat menurut Mbah Hasyim Asy'ari. Itu kerasnya Mbah Hasyim Asy'ari. Saya punya buku Pak, jenenge itu Kecuali Ali. Bukunya namanya Kecuali Ali. Dari bahasa Arab Illa Ali. Yang mereka itu mengatakan ringkas cerita, wah ini lek dawa iki koyo ceramah iki. Gak apa-apa rek dawa. Seneng dah? Iya aku seneng luwe aku. Ayat mengatakan kullu syai'in halikun illa wajha. Ingat zaman nggih? Oh iki ngaji kabeh gak usah tak terjemahno wis. Tak terjemahno gak tak terangno. Kan dalam ayat dikatakan kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu halikun illa wajha, kecuali dalam kutip sekarang mandek saya. Dalam kutip dulu ya, wajha. Kalau menurut Imam Bukhari takwilannya adalah mulkah. Menurut Imam Bukhari takwilannya adalah mulkah. Jadi kullu syai'in halikun illa mulkahu. Segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali kerajaan atau kekuasaan Allah. Menurut Imam Bukhari. Tapi menurut imam yang lain illa zatahu, kecuali zat Allah. Jadi bukan wajahnya saja. Lek Wahabi, Wahabi, mari Syiah Wahabi. Selaguku ngene iki wis kan. Laguku ngene iki. Mari Syiah pasti lek jare Wahabi aneh maning Pak ayat ini Pak. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali wajah, kecuali wajahnya Allah saja, Pak. Jadi wetenge menurut mereka loh ya, perutnya rusak, Pak, tangannya Allah rusak, yang enggak rusak cuma wajah itu, Pak. La haula wala quwata illa billah. Soalnya apa? Wahabi lek nerjemahkan opo-opo harus sesuai dengan teksnya. Burine wajah apa Pak jenenge Pak? Tengkuk. Lah lek kabeh rusak kecuali wajah tok, tengkuke nang ndi? Lak wayang topeng malian Pak. Naudzubillah nih. Iku model nerjemahkan Wahabi. Kullu syai'in halikun illa wajah. Wajah lho Pak. Kuping gak melo kuping. Dadi gak ono kupinge ngene. Iku cara menerjemahkan Wahabi. Lah kita kan enggak kullu syai'in halikun illa yang umum zatahu, kecuali zat Allah. Sudah. Ya apa zat Allah? Tidak pernah diberitakan gimana pun enggak. Kita beriman kepada Allah kan gitu kan? Tentang apapun ya sudah beriman selesai. Cuman terjemahnya kecuali zat Allah. Itu terjemahan. Orang Syiah beda, Pak. Kata orang Syiah bukunya saya punya. Ya apa bukunya duwe? Gus nang omahku tak dudu Gus. Nek gak percaya sama saksi nih. Kullu syai'in halikun illa Ali. Kata Syiah ini, Pak. Tidak ada segala sesuatu itu besok akan rusak kecuali Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sih gak rusak. Berarti Sayyidina Ali itu menjadi Tuhannya Syiah. Kan kita enggak kan? Kullu syai'in halikun illallah. Kan gitu kalau kita. Segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali hanya Allah. Cuman bahasa Al-Quran menggunakan illa
ha ditakwil para ulama illa mulka, ditakwil lagi illa zata, tapi hakikatnya adalah illallah. Tapi wong Syiah duwe buku, Pak. Kullu syai'in halikun illa Ali, judule kecuali Ali, terjemahan bahasa Indonesia. Saya punya bukunya. Itu dari Syiah. Wahabi rusak, Syiah rusak, liberal yo jerangkong mangi. Ya dah, pikirannya pikiran rusak. Saya kok husnudzon ya, saya ini kok husnudzon. Orang zaman dahulu kala, apalagi belajar ke Mekah. Kayaknya, mohon maaf, kayaknya itu sanad keilmuannya itu so nyambung loh sama saya. Kok ulama-ulama seperti Mbah Hasyim Asy'ari itu kok detail kalau membahas masalah akidah. Jangan-jangan Kiai Nu'man juga mempunyai buku semacam itu. Ini yang saya maksudkan, hal ini ayo dicari. Tapi begitu harus ada pensyarahnya. Tapi pensyarahnya itu cari orang-orang yang betul paham tentang masalah akidah, Pak. Loh, wong karya Mbah Hasyim Asy'ari ini dipleot noro-noro ini sekarang, Pak. Iya, nerjemahno gak pas. Nerjemahno gak pas. Pleot rono rene. Akhirnya kayak ada yang mengatakan, loh, Mbah Hasyim Asy'ari loh, liberal. Iku gak gelem keras-keras. La haula wala quwata illa billah. Lek Mbah Hasyim Asy'ari gak seneng sing keras, Pak. Mosok wani yang Mbah Hasyim Asy'ari gak gelem ambek Rasulullah. Apa berani begitu? Enggak, Pak. Saya tanya Rasulullah itu keras apa enggak sih? Keras. Asyidda alal kufar itu jujur artinya apa asyidda? Si mondok-mondok tak tantang. Arti asyidda apa? Lurus, kenceng, keras. Apa, Pak? Keras. Keras itu bagus kok, Pak. Keras terhadap apa? Keras terhadap kemungkaran. Asyidda alal kufar, keras kepada orang kafir. Sekarang ditalian sedikit, ojo ngomong kafir. Sing rada api titilan non muslim. Astagfirullah. Kenapa sih? Kenapa? Padahal arti kafir itu apa? Tertutup dari rahmat Allah. Lek wong kafir ini ya. Orang kafir kok merasa tersinggung dijuluki kafir. Gampang solusine, kok mlebu Islam. Wes mari ta. Ada apa carikan solusi? Apa ini? Ojo celok kafir, gak enak. Non muslim ae. Iki Nabi Muhammad iki gak ngono. Nabi Muhammad dipihak ke Madinah. Nabi Muhammad dipihak ke Madinah itu menulis, Pak. Layak tulu mukminun mukminan fi kafirin. Jelas lho. Wong mukmin tak jenenge tak kayak jeneng mukmin iki jenenge A gitu aja. Layak tulu mukminun A mukminan B. Jadi ono A B C gak repot ya. Layak tulu mukminun mukminan gak oleh A iku membunuh mukmin, B gak oleh. Fi kafirin sebab apa? Mukmin A iku belani wong kafir sing dipateni oleh mukmin B. Gak oleh. Gak boleh, Pak. Lek misalnya tukaran wong mukmin ambek wong kafir, ya tukaran. Itu gak dikisos, Pak. Sama dengan sampean nuwun sewu tukaran ambek wedhus. Tukaran lho ya. Dudu beli wedhus lho ya. Lek sampean tukaran wedhus sama diserodok, wedhusnya sama serodok, mati wedhuse. Iku hewan lho, Pak. Itu menurut fikih dikisos enggak sampean? Enggak, karena dia hewan. Wong kafir itu bukan sekedar hewan, Pak. Bal hum abal. Iku lebih rusak daripada hewan. Jadi kalau ada orang muslim zaman Nabi ini ya, ada orang muslim membunuh orang kafir, maka si muslim tidak boleh dihukum. Itu bahasa piagam Madinah. Layak tulu mukminun mukminan fi kafirin. Nyebut kafir loh, bukan fi ghairil Islam, bukan. Nabi jelas, Nabi gak abu-abu. Lek sing ngomong ojo saken nih, lho saken iki abu-abu, Pak. Yo misalnya abu janda, abu gadis, abu janda, kan ana. Model ngono-ngono iku, abu-abu itu. Ini yang enggak jelas.
Tapi saya yakin kalau ulama-ulama kita, apalagi sing mambu-mambu Mekah tadi itu ya, ini jelas kabeh. Mbah Hasyim Asy'ari jelas, guru-gurunya jelas, ya dah. Tadi juga kan disebutkan Mbah Hasyim Asy'ari mondok di mana tadi ya? Siwalan Panji, terus apa? Ya ini kan saya nggak begitu paham sejarah yang disebutkan oleh Kiai Marzuki tadi ya. Kiai Marzuki tadi. Beliau yang lebih tahu ini loh, urutannya ini. Tapi itu adalah orang-orang sepuh zaman dahulu kala dan mereka inilah dulu adalah perintis Nahdlatul Ulama. Perintis lah. Jadi kita pasti harus mengembalikan marwah Nahdlatul Ulama, jangan takut menyebut kafir kepada orang yang tidak Islam. Ojo wedi. Jangan takut. Kenapa sih takut? Kan gitu. Nah ini saya kembalikan, ya apa? Karena apa sih? Di kitab-kitab yang kita baca, semua itu ada kok. Kitab apa saja? Mau kitab akidah, Jauharatul Tauhid, ono kabeh sebutan-sebutan itu ada semua. Mau kitab fikih, ada Pak. Kitab fikih tentang najasanya orang kafir itu apa? Najis hukmi. Kafir loh nyebutnya Pak di situ Pak. Betul enggak? Kita baca semua. Tapi kenapa sih kok harus kita buang kitab-kitab kita? Kitab yang pelajari oleh kiai-kiai kita di mana? Di pondok pesantren. Kenapa kok harus ngikuti orang liberal-liberal yang mereka adalah jaringan iblis liberal? Kenapa gitu loh? Emangnya pengen jadi jerangkong? La haula wala quwata illa billah. Nah, ya ikhwan, saya hanya menggugah sedikit ini ya, menggugah. Ayo kembali rujuk kepada ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh dengan thariqatus salaf, tata cara ulama salaf terdahulu dibalekno. Ya dah, jangan mengikuti orang-orang sekarang istilah balekno sing zaman-zaman dulu. Begitu mestinya. Ada satu pemeo dikatakan anil asya jadi duha wa anil ajian qatimuha katanya. Lek pele barang iku tuku sing anyar. Begitu, Pak. Sampe lek duwe sak juta, lek tuku klambi ojo sing bekas. Klambi kan ono regane sing 100, 200, 300 kan gitu. Tuku sing anyar. Itu anil asya. Ya, selagi punya ya. Lek golek barang, golek sing anyar itu ya enak api. Tapi wanil ajian kalau tentang urusan agama, qadimuha golek sing paling lawas. Karena itu Nabi sudah mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik qurun itu qurun di mana Nabi Muhammad ada. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian qurun berikutnya yaitu para sahabat jadi pimpinan, punya anak buah namanya tabi'in. Tsummal ladzina nahum, kemudian qurun berikutnya kan begitu, yaitu qurun para tabi'in yang jadi pimpinan, yang jadi anak buahnya, jamaahnya tabi'ut tabi'in. Di masa tabi'ut tabi'in muncullah imam-imam mazhab, kan begitu caranya. Maka rujuklah istilah-istilah kepada para imam-imam mazhab. Ya, jangan asal njokok sekarang imam sopo? Imam Sujono misalnya, saya hari wingi sore Imam sapa maneh, biar ono sing repot sing heboh Imam Samudra misalnya. Jangan, tapi imam sing asli, ya dah. Yang zaman dahulu kala ambil kitab-kitab mereka apa, kata-kata mereka itu apa, itu jadi rujukan. Ya dah. Tapi kalau orang sekarang ini Pak, aduh, sudah semakin lama gitu ya. Apa? Agama ini ingkorot akan semakin habis. Akhirnya dikatakan ma bagiyal Islam illa ismu wa ma bagiyal Quran illa rasmu. Besok itu tidak ada yang namanya Islam kecuali namanya doang. Lek jare wong saiki kecuali KTP-ne tok. Islam tinggal KTP-nya saja. Sing melo Islam wis gak ono, melo aturan-aturan zaman dahulu, Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama salaf ditinggalno kabeh. Kabeh wong duwe pendapat dhewe. Ini zaman sekarang. Katanya Abu Bakar tadi, ya, wis kabeh kepengin tampil. Pinter goblok gak penting, sepenting tampil. Iso maca kitab, gak iso maca kitab, gak penting, sepenting iso tampil. Iso maca kitab gak ngerti, ambek sing ngerti gak penting, sing penting tampil. Wah, akhirnya rusak Pak donya nih.
Niku jarene Habib Abu Bakar tadi, ya. Nah, saya menandesi apa yang katanya Abu Bakar dan juga apa yang sejatinya terjadi di sekitar kita itu. Ayo benar-benar bareng kita rujuk pada pimpinan-pimpinan kita seperti Kiai Nu'man, Kiai Idris. Tadi Masya Allah loh ya, buku-buku beliau katanya manuskrip saya minta kalau bisa ini dicetak atau bagaimana, diterjemahkan. Mudah-mudahan di situ kita mendapatkan pencerahan yang sesuai dengan aturan para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu yang rahmati Allah, saya mohon maaf karena ceramah saya menjadi panjang lebar. Tapi ya itu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, paling tidak bisa menggugah hati kita untuk melanjutkan perjuangan para aslaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ikut yang menceng-menceng ya, jangan ikut yang melungker-melungker ya dah. Jangan ikut yang pokoknya aneh-aneh bengkok-bengkok, jangan. Tapi ikutlah ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Insyaallah jalan kita adalah jalan-jalan yang lurus mengikuti da'bus salaf, kebiasaan para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.